Drop it. Perkenalkan, nama saya Krismanisasi Panggang dengan NIM 1212004. Dalam video ini saya akan memenuhi tugas UAS dengan mata kuliah Pemikiran Politik Indonesia. Baiklah, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan dari soal yang telah diberikan oleh dosen pengajar yaitu Pak Arif. Soal yang pertama yaitu jelaskan apa yang dimaksud dengan pemikiran politik. Jelaskan pula relevansi pemikiran politik dipelajari sebagai ilmu pengetahuan. Dan jawaban saya adalah pemikiran politik adalah ide atau gagasan tentang perwujudan masyarakat, bangsa, dan negara atau sistem politik ideal yang dicita-citakan serta cara pencapaiannya. Ide atau gagasan tentang sistem politik ideal diperlukan sebagai pedoman penentu arah perilaku politik seseorang, sekelompok orang atau elit politik masyarakat, bangsa, dan negara. Ide atau gagasan tentang masyarakat, bangsa, dan negara ideal tersebut tidak hanya dalam bidang politik, melainkan meliputi hampir seluruh segi kehidupan manusia. Tentu relevansi pemikiran politik dan ilmu pengetahuan adalah pemikiran politik yang merupakan bagian dari ilmu sosial yang memiliki objek kajian-kajian di dalamnya. Kegiatan sosial ataupun politik yang berhubungan dengan masyarakat yang saling mempengaruhi di dalamnya. Kemudian tujuan dari pemikiran politik sebagai ilmu pengetahuan yaitu memperkenalkan pergulatan atau yang melahirkan berbagai pemikiran politik yang berpengaruh atau dominan dan saling bersaing mengenai masa depan negara kebangsaan Indonesia, baik mengenai tata integrasi yang adil, penyelenggaraan negara kebangsaan atau yang modern sekaligus berbasis identitas kepribadian atau budaya bangsa sendiri maupun bagian-bagian penting dalam kehidupan politik. Baiklah, saya akan melanjutkan menjawab pertanyaan soal yang kedua, yaitu jelaskan latar belakang timbulnya pemikiran politik Indonesia dan jelaskan pula hubungan pemikiran politik dengan kekuasaan politik. Jawaban saya adalah munculnya pemikiran politik di Indonesia dilatar belakangi oleh bangkitnya nasionalisme modern tahun 1900-an. Secara nyata diawali munculnya sekelompok kecil mahasiswa dan cendekiawan muda yang memandang dunia modern sebagai tantangan terhadap masyarakatnya. Para mahasiswa dan cendekiawan muda yang kebanyakan dari mereka yang telah belajar di luar negeri. Kemudian setelah Indonesia, mereka membawa ideologi-ideologi yang mereka dalami di luar negeri. Minat terhadap persoalan-persoalan politik menjadikan mereka sangat intens mendiskusikannya. Bahkan berkembang menjadi pemikiran kritis yang sistematis tentang nasib bangsa dan negaranya. Karena para mahasiswa dan cendekiawan mengidentifikasi dan memposisikan dirinya sebagai calon pemimpin masa depan. Tahap perkembangan pemikiran-pemikiran kritis yang sistematis ini pada akhirnya menjadi pemikiran yang jelas dan tegas tentang kemerdekaan Indonesia serta cara terbaik untuk mencapainya. Maka konkret yang dilakukan adalah dicetuskannya tujuan dan cita-cita yang dimaksud, yaitu Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Tentunya hal tersebut tidak lepas dari kondisi politik pada saat itu. Setelah lama lahirnya pemikiran politik, para mahasiswa dan cendekiawan mulai berorientasi pada kekuasaan politik, yaitu ingin melepaskan diri dari pemerintah kolonial pada saat itu dan segera memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Setelah pada 17 Agustus 1945, Indonesia secara resmi memproklamirkan kemerdekaan. Kendala yang dihadapi dalam rangka mewujudkan pemikiran politik sesuai dengan tujuan negara. Pemegang kekuasaan yang masih belum mempunyai pengalaman dalam memegang komodi sistem politik seperti penentuan ideologi yang sesuai dan cocok dengan karakter bangsa. Dari hal tersebut, tentunya hubungan antar pemikir dengan pemegang kekuasaan politik sangat diperlukan. Kemudian saya lanjutkan, yaitu kekuasaan politik dapat dirumuskan sebagai kemampuan menggunakan sumber-sumber pengaruh untuk mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik, sehingga keputusan ini menguntungkan dirinya, kelompoknya, ataupun masyarakat pada umumnya. Bila seseorang, suatu organisasi atau suatu partai politik bisa mengorganisasi sehingga berbagai badan negara yang relevan, misalnya membuat aturan yang melarang atau mewajibkan suatu hal atau perkara,
kekuasaan politik. Bisa dikatakan juga bahwa variasi yang dekat dari kekuasaan politik adalah kewenangan atau authority, kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh dari suatu kuasa. Kemudian lanjut untuk soal yang ketiga, yaitu jelaskan apa saja pemikiran politik yang bertentangan dengan nasionalisme ala Soekarno dan siapa saja tokoh-tokohnya. Baiknya jawaban saya yaitu yang pertama adalah developmentalis integralis, di mana tokoh-tokohnya yaitu Soeharto, Wijoyo Nitisastro, Sumitro Djoho Hadikusumo, dan Nugroho Notosusanto. Untuk pemikiran yang kedua yaitu kritis pluralis, di mana cenderung ke liberal atau reformis hingga radikal populis. Kemudian untuk soal yang keempat yaitu sebutkan dan jelaskan 5 aliran politik Indonesia menurut Herbert Reed dan Lance Castle. Jawaban saya yaitu Herbert Reed dan Lance Castle menyebutkan ada 5 aliran politik Indonesia antara tahun 1945 hingga 1965. Kelimanya adalah komunisme, nasionalisme radikal, sosialisme demokratik, Islam tradisionalis, dan Islam modernis. Yang pertama yaitu komunisme, yang mengambil konsep-konsep langsung maupun tidak langsung dari Barat, walaupun mereka seringkali menggunakan ideologi politik dan mendapat dukungan kuat dari kalangan tradisional. Komunisme mengambil bentuk utama sebagai kekuatan politik dalam partai komunis ini. Baiklah, saya akan melanjutkan soal yang keempat, yaitu sebutkan dan jelaskan 5 aliran politik Indonesia menurut Herbert Reed dan Lance Castle. Jawaban saya yaitu Herbert Reed dan Lance Castle menyebutkan ada 5 aliran politik Indonesia antara tahun 1945 hingga 1965. Kelimanya adalah komunisme, nasionalisme radikal, sosialisme demokratik, Islam tradisionalis, dan Islam modernis. Yang pertama yaitu komunisme, yang mengambil konsep-konsep langsung maupun tidak langsung dari Barat, walaupun mereka seringkali menggunakan idiom politik dan mendapat dukungan kuat dari kalangan tradisional. Komunisme mengambil bentuk utama sebagai kekuatan politik dalam partai komunis ini. Kemudian yang kedua yaitu sosialisme demokrat, yang juga mengambil inspirasi dari pemikiran Barat. Aliran ini muncul dalam partai sosialis Indonesia. Yang ketiga yaitu Islam tradisionalis. Dalam aliran Islam tradisionalis ini yang terbagi menjadi 2 varian kelompok Islam reformis dalam bahasa Fiqh atau modernis dalam istilah yang digunakan secara umum, yang berpusat pada partai Masyumi, serta kelompok Islam konservatif atau kurang lebih sering disebut tradisionalis yang berpusat pada Nahdlatul Ulama. Dan yang keempat yaitu nasionalisme radikal, aliran yang muncul sebagai respon terhadap kolonialisme dan berpusat pada Partai Nasionalis Indonesia. Dan yang kelima yaitu tradisionalisme Jawa, mengadu tradisi Jawa. Kemunculan aliran ini agak kontroversial karena aliran ini tidak muncul sebagai kekuatan politik formal yang konkret, melainkan sangat mempengaruhi cara pandang aktor-aktor politik dalam Partai Indonesia Raya, kelompok-kelompok teosofis atau kebatinan, dan sangat berpengaruh dalam birokrasi pemerintahan atau pamong praja. Kebudayaan politik di Indonesia pada dasarnya bersumber dari tingkah laku, pola, dan interaksi yang majemuk menurut Herbert dan Reed dan Lance Castle dalam buku Pemikiran Politik. Baiklah, untuk soal yang terakhir, soal yang kelima, yaitu pergerakan yang dikenal dengan gerakan reformasi pasca runtuhnya rezim Orde Baru mengubah tradisi politik Indonesia bergeser menjadi demokrasi politik yang institusional. Apakah pergeseran tradisi politik tersebut akan berdampak yang jauh lebih baik, atau kita tetap kembali menggunakan tradisi politik di zaman Orde Baru atau sebelumnya alias Orde Lama? Jelaskan pendapat Anda. Baiklah, jawaban saya yaitu permasalahannya yang penting untuk segera direspon adalah terletak pada tuntutan perubahan budaya politik di dalam masyarakat. Sebab dari faktor tersebutlah kita akan dapat melihat sumbangan yang mungkin dapat diberikan oleh dimensi budaya politik terhadap demokratisasi kehidupan politik. Diakui dalam era reformasi saat ini, arus masyarakat sipil telah menciptakan tekanan yang amat kuat pada pemerintah
yang berkuasa agar benar-benar menunjukkan political civil untuk membangun demokrasi. Dan hal itu telah menggelinding sebagaimana terbukti dengan terjadinya penataan kelembagaan yang dibutuhkan bagi berkembangnya demokrasi. Namun demikian, masalah krusial yang dihadapi adalah bahwa proses konsolidasi kelembagaan demokrasi itu tidak akan ada artinya tanpa ditunjang oleh berseminya atau berkembangnya nilai-nilai demokrasi dalam masyarakat. Sejauh ini nampaknya perubahan politik yang terjadi sejak keruntuhan rezim Orde Baru tak lebih hanya merupakan perubahan pada tatanan prosedural atau institusional belaka. Perubahan itu cenderung lebih bersifat legalistik ketimbang substansif. Sistem politik yang berhasil dibangun baru sampai pada bentuk demokrasi semu atau pseudo-demokrasi. Pada dasarnya, tataran perubahan institusional yang sudah berlangsung tersebut belum ditunjang pula oleh terjadinya perubahan pada tatanan budaya politik. Untuk itulah, maka suatu upaya pembangunan budaya politik Indonesia yang kondusif dalam kaitannya dengan demokrasi atau demokratisasi amat penting untuk segera dievaluasi dan dikaji mendalam, sehingga dapat diketahui berbagai hambatan dan peluang yang sedang dihadapi dalam perubahan politik Indonesia yang sebenarnya. Dari berbagai gambaran masalah budaya politik yang berkembang dalam masyarakat Indonesia berdasarkan perspektif lokal itulah, suatu identifikasi dan upaya sistematis dapat dilakukan oleh pemerintah bersama masyarakat untuk membangun sistem demokrasi yang sesuai dengan konteks politik Indonesia dengan mengacu kepada kriteria demokrasi yang bersifat universal yang telah dipaparkan sebelumnya. Hal inilah yang kiranya menjadi tantangan serius yang mendesak untuk ditelusuri jawabannya oleh para akademisi dan peneliti Indonesia dewasa ini. Saya menganggap bahwa soalan tersebut bagian dari proses Indonesia untuk berkembang menjadi demokrasi yang penuh. Atau saat ini berdasarkan indeks demokrasi, Indonesia masih dianggap sebagai demokrasi cacat. Maka dari itu sebenarnya perlu ditekankan bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi yang muda, dan karena hal seperti ini wajar kalau kadang-kadang mengalami sakit tumbuh karena Indonesia masih dalam masa pertumbuhan demokrasi yang penuh. Baiklah, sekian dari jawaban saya terkait UAS yang diberikan oleh dosen pengampu Pak Arif dengan mata kuliah pemikiran politik. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatian.